Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Rahman Hakim, SHMH, selaku dosen dari mata kuliah Hukum Internasional dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Internasional kelas D akan menyampaikan materi mengenai negara sebagai subjek hukum yang utama dalam hukum internasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nawang Wulandari dengan NPM 2107110209. Saya akan menjelaskan mengenai subjek hukum internasional dan negara sebagai subjek hukum internasional. Menurut Iwayan Partiana dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional pada tahun 1990, subjek hukum internasional merupakan pendukung atau pemegang segala hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Sehingga secara umum, subjek hukum internasional merupakan suatu entitas atau pihak-pihak, baik itu badan atau lembaga, yang membawa serta dapat dibebani hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional, baik itu bersifat formal atau non-formal. Negara dalam subjek hukum internasional merupakan negara yang merdeka, negara yang berdaulat serta bukan menjadi bagian dari suatu negara. Dalam artian negara tersebut memiliki pemerintahan dan kekuasaan secara penuh. Negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang utama dalam hukum internasional karena pada kenyataannya menunjukkan bahwa yang pertama kali melakukan hubungan internasional adalah negara. Dalam arti klasik, negara merupakan subjek hukum yang paling tua dan yang paling utama karena dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum yang lain adalah negara memiliki kedaulatan. Kualifikasi suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional telah dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933, yaitu A. Penduduk yang tetap, B. Wilayah tertentu, C. Pemerintahan yang sah, dan D. Mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Kualifikasi tersebut dibagi kembali menjadi dua unsur, yaitu unsur faktual dan unsur non-faktual, di mana pada poin A, B, dan C, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintah yang sah merupakan bagian dari unsur faktual, sedangkan mampu menjalin hubungan dengan negara lain merupakan unsur dari non-faktual. Pada awal pembentukan negara, pastinya ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti unsur negara secara tradisional, yaitu membutuhkan rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang cakep. Nah, pada unsur negara modern, salah satu unsurnya suatu daerah yang akan membentuk negara dengan memerdekakan dirinya sendiri dari penjajahan, kemudian kemerdekaan tersebut akan memudahkan atau melancarkan pembentukan negara ke depannya tanpa ada gangguan dari negara lain. Seperti contohnya, Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melakukan proklamasi sebagai bentuk legalitas pengakuan de facto dari negara lain, kemudian juga untuk menunjukkan kecakapan Indonesia dalam politiknya. Lalu keesokan harinya pada 18 Agustus 1945 Indonesia mengadakan sidang PPKI pertama, dan di rapat tersebut Indonesia menunjukkan kemampuan mereka secara yuridis melalui pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian juga dilanjutkan dengan pengesahan I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Secara konvensi Montevideo, harus unsur-unsur pembentukan negara dibutuhkan penghuni, wilayah, kekuasaan tertinggi atau pemerintahan yang berdaulat, lalu kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lain. Lalu, jika membahas unsur negara secara konvensi Montevideo, maka pengesahan negara tersebut harus memenuhi 4 persyaratan yang merupakan unsur konstitutif dan dilengkapi dengan unsur deklaratif atau pengakuan. Pengakuan tersebut dapat berupa de jure maupun de facto. Terdapat 2 jenis pendekatan dalam pembentukan atau asal mula negara, yaitu pendekatan faktual dan teoritis. Untuk pendekatan faktual atau kenyataan, pendekatan itu merupakan pendekatan yang terjadi dengan nyata dan negara-negara lain berperan sebagai saksi. Terdapat 4 poin yang diungkapkan dari pengalaman dan sejarah berdirinya negara melalui pendekatan faktual. Seperti contohnya, suatu daerah yang belum ada penguasa atau diduduki suatu bangsa, kemudian daerah yang awalnya merupakan daerah negara tertentu lalu melepaskan diri dari negara tersebut, kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya. Yang ketiga, negara yang melebur menjadi suatu negara baru. Kemudian yang terakhir, yang keempat, negara yang pecah dan hilang hingga selanjutnya di atas bekas wilayah tersebut, kemudian muncul suatu negara baru. Untuk pendekatan teoritis atau spekulatif, pendekatan itu membahas tentang asal mula negara melalui metode falsafah atau melalui pemikiran logis dan dugaan-dugaan yang diciptakan oleh para ahli. Teori ini merupakan teori yang bersifat dugaan sementara karena belum ada bukti konkret atas asal mula terbentuknya negara tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk negara, di mana bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Untuk negara kesatuan adalah negara yang berdiri sendiri dan tidak tersusun dari berbagai negara lainnya. Jadi negara kesatuan hanya terdapat satu negara yang didampingi dengan satu pemerintahan dan kepala negara, lalu ada satu badan legislatif yang terbagi untuk seluruh daerah negara. Negara kesatuan memiliki sifat monosentris, di mana hanya memiliki satu pusat saja. Pada negara kesatuan terbagi lagi menjadi 2, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Negara kesatuan yang menganut sistem sentralisasi, maka seluruh kepentingan dalam negara hanya diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya bertugas untuk menjalankan ketentuan yang telah dibuat.
Sedangkan untuk negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi akan diberikan kekuasaan untuk menjalankan otonomi daerah. Untuk negara serikat atau negara federasi merupakan negara gabungan dari sekian negara yang berdiri sendiri. Lalu setiap negara gabungan tersebut memiliki pemerintahannya sendiri dan bersifat polisentris atau memiliki pusat yang banyak. Pada negara federasi terdapat dua macam pemerintahan, yaitu pemerintah federasi atau pemerintah pusat dan pemerintahan negara bagian. Kemudian, pemerintahan pusat merupakan pemerintahan gabungan dari negara-negara bagian, sedangkan pemerintahan negara bagian merupakan pemerintahan dari negara-negara yang berdiri sendiri. Dalam sumber hukum formal terdapat kebiasaan internasional atau biasa disebut dengan international custom, dan ada pula perjanjian internasional yang biasa disebut dengan treaty. Hal ini merupakan sumber hukum formal bagi hukum internasional. Namun, banyak juga yang memandang bahwa dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini merupakan nilai hukum yang berlaku umum, maka hal itu dipandang sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal. Lalu yang menjadi sumber hukum internasional material ada traktat dan ada proposal dari The International Law Commission. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa asas-asas hukum internasional. Yang pertama ada asas teritorial. Asas teritorial ini adalah semua orang dan semua barang yang ada di dalam satu wilayah tersebut itu memberlakukan hukum negara. Sedangkan semua orang dan semua barang yang berada di luar dari daerah tersebut atau wilayah tersebut itu diberlakukannya hukum asing. Yang kedua ada asas kebangsaan. Asas kebangsaan ini dimanapun warga negaranya berada, setiap negara yang menganut asas ini harus memberikan perlakuan hukum dari negaranya. Jadi dengan kata lain, mau dimanapun warga negaranya itu berada, hukum dari negara ini tetap berlaku. Yang ketiga ada asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum ini semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum itu merupakan wewenang dari sebuah negara untuk melindungi warga negaranya dan tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Selanjutnya ada perbedaan dari common law dan civil law. Pada common law, sistem hukum yang dianut itu berdasarkan pada keputusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Sedangkan untuk civil law atau biasa disebut dengan Eropa kontinental, yaitu memberlakukan undang-undang sebagai dasar hukum utamanya. Hal ini berlaku pada negara-negara di Eropa daratan dan negara-negara jajahannya seperti Indonesia. Kemudian yang terakhir ada atribut kenegaraan Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama bendera negara Indonesia yaitu sang merah putih sesuai dengan pasal 35. Yang kedua bahasa negara ialah bahasa Indonesia sesuai dengan pasal 36. Yang ketiga lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan pasal 36A. Yang keempat, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya sesuai dengan pasal 36B. Cara perolehan wilayah dapat kita lakukan secara tradisional dengan 5 cara. Yang pertama, kependudukan, agresi, preskripsi, penyerahan, dan penaklukan. Adanya larangan dalam tindakan kekerasan dan hubungan internasional, terutama saat berdirinya PBB, dan telah ditegaskan di dalam Piagam PBB. Apabila adanya kekerasan dalam penaklukan perolehan kedaulatan atas suatu wilayah dapat dikatakan tidak benar dan termasuk dalam tindakan ilegal. Pendudukan, contohnya, otoritas eksekutif Falkland ada di bawah wewenang ratu serta menjadikan mandat bagi gubernur. Adanya runtuhan kekuasaan diktator militer Argentina pada tahun 1983 dikarenakan kekalahan Argentina dalam usaha perebutan Pulau Falkland. Agresi, misalnya, adanya tumpukan pasir yang dikarenakan tiupan angin terdapat beberapa wilayah yang ada di bawah kedaulatan negara yang telah memperoleh hak tersebut. Preskripsi, contohnya, Spanyol telah menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat dengan dasar Treaty of Paris karena itu merupakan akibat dari perang Spanyol dengan Amerika Serikat pada tahun 1898. Penyerahan, contohnya pada tahun 1867 terjadinya pembelian Alaska yang dilakukan oleh Amerika Serikat dari Kaisar Rusia. Sedangkan penaklukan, contohnya Transjordania telah mendapatkan kemerdekaan dari mandat Britania atas Palestina pada tahun 1946. Doktrin tindakan negara merupakan prinsip dalam hukum Inggris dan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap negara atas kedaulatan yang terikat untuk menghormati kemerdekaan tiap kedaulatan negara yang lainnya, serta pengadilan tidak akan menjadi negara lain. Tindakan pemerintahan atau tindakan warga negara berdaulat yang dilakukan dalam wilayahnya sendiri. Adanya 3 poin utama dapat kita pahami dalam membenarkan penerapan doktrin tindakan negara, yaitu the international law, territorial choice of law, serta separation of power. Perlunya the universal commit of national dan established rule of international law dalam berbagai macam kasus yang berkaitan dengan suatu tindakan negara.
Menurut pengadilan memberikan bantuan kesalahan yang dilakukan di luar negeri perlu dilacak dengan melalui pengadilan di negeri yang bersangkutan atau dapat dilakukan dengan melalui jalur diplomatik. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban suatu negara. Negara adalah subjek hukum internasional jika dilihat dari arti sisi klasik dan telah ditetapkan seperti demikian sejak terbentuknya suatu hukum internasional. Dan hingga sekarang hukum internasional masih di bidang hukum yang berarti hukum antar negara. Dan demikian subjek hukum internasional masih dianggap hanya satu, yaitu suatu negara sebagai subjek hukum. Nah, maka dari itu, negara kan subjek hukum, berarti negara mempunyai hak dan kewajiban. Hak suatu negara adalah hak yang dimiliki oleh negara itu sendiri, dan kewajiban suatu negara yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh negara itu sendiri. Contoh hak suatu negara yaitu hak untuk merdeka, hak untuk mendirikan yurisdiksinya, hak untuk mempertahankan wilayahnya. Terus yang kedua, kewajiban suatu negara yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, sesuatu yang harus dilakukan oleh negara itu. Contohnya, kewajiban untuk menghargai HAM, kewajiban untuk tidak mengintervensi, kewajiban untuk mempertahankan wilayahnya. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang hak dan kewajiban suatu negara. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang suksesi negara. Apa sih suksesi negara? Suksesi negara adalah suatu perpindahan kekuasaan dari satu negara ke negara yang lain dan mengakibatkan adanya permasalahan hukum. Nah, contohnya yaitu negara Timor Leste. Yang pertamanya adalah bagian dari Indonesia, kemudian memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Demikian penjelasan dari saya dan kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.